Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kita akan membahas tentang kedudukan kewajiban salat. Kapankah pertama sekali salat itu diwajibkan? Dan kapan-kapan yang kita kerjakan salat sehingga salat yang kita kerjakan tersebut dikatakan salat tunai. Referensi kita yaitu kitab I'anatul Talibin juzuk 1 halaman 139. Wa'lam anna salata tajibu bi awwalil waqti wujuban muwasi'an. Salat pertama sekali diwajibkan adalah ketika masuk waktunya salat. Jadi setelah kita berijtihad, yaitu mengetahui dengan yakin ataupun dengan zaniyah bahwa waktu salat telah masuk, maka ketika itulah wajib yang pertama takluk untuk mengerjakan salat. Jadi takluk kewajiban salat yang pertama sekali ketika kita telah mengetahui secara yakin ataupun secara zaniyah bahwa waktu salat itu telah masuk. Ini kita ketahui dengan jalan ijtihad ataupun mendengar azan ataupun dikhabarkan oleh orang yang adil. Awal masuk waktu adalah takluk kepada wajib melaksanakan salat. Namun di sini dijelaskan adalah mempunyai waktu yang luas. Artinya apa? Dalam hal mengerjakan salat ada tingkatan-tingkatan waktu. Selama waktu tersebut masih dikategorikan dalam waktu salat ada ataupun tunai. Falahu ta'khiru an awwalihi ila waqtin yasa'uha bi syarti ayyu'azima ala fi'liha fihi. Ketika waktu salat telah masuk, maka boleh bagi seseorang untuk melaksanakan salat pada akhir waktu ataupun pada pertengahan waktu salat. Selama salat yang dikerjakan tersebut masih masuk dalam waktu tunai. Makna falahu di sini, makna boleh mengerjakan salat bukan pada awal waktu, bukan dianjurkan untuk menunda-nunda waktu salat. Karena menunda-nunda waktu salat adalah bukan hal yang baik. Menunda-nunda waktu salat adalah sesuatu yang tidak baik. Karena paling baiknya adalah salat pada awal waktu. Namun ketika kita ada suatu hal yang udhur untuk mengerjakan salat pada awal waktu, maka ketika itu boleh bagi seseorang untuk melaksanakan salat pada pertengahan waktu ataupun pada akhir waktu selama salat tersebut masih digolongkan dalam tunai. Artinya andai kata salat 4 rakaat, maka 4 rakaat tersebut masih di dalam waktu salat. Namun bagi orang yang udhur tersebut yang tidak sempat melaksanakan salat pada awal waktu, wajib bagi orang tersebut apabila mengerjakan salat pada pertengahan waktu ataupun pada akhir waktu bercita-cita, mengjazam di dalam dirinya bahwa dia akan melaksanakan salat jam sekian. Ini wajib. Kedudukan ini wajib. Misalnya asar. Masuk waktu salat asar adalah jam 4. Kemudian
karena ada sesuatu hal, dia ingin mengerjakan salat jam 5. Maka ketika itu, dijazamkan di dalam hatinya, dicita-citakan dalam hatinya, bahwa dia akan mengerjakan salat pada jam 5. Nah, ini. Karena kalau kita tidak menjazamkan, kalau kita tidak mencita-citakan mengerjakan salat pada waktu pertengahan ataupun pada waktu akhir, maka ketika kita tidak mampu melaksanakan tersebut, salat tersebut disebabkan karena meninggal dan sebagainya, maka kita berdosa. Salat itu dituntut. Berdosa dan dituntut. Misalnya ini sudah jam 4:30. Waktu azan salat asar kita tidak melakukan salat asar dengan tanpa hal apapun, tanpa uzur apapun, dan tidak pernah bercita-cita dalam diri kita untuk mengerjakan salat pada jam 5. Meninggal. Maka ketika itu kita berdosa. Dan salat itu dituntut. Namun ketika kita mencita-citakan bahwa kita akan mengerjakan salat jam 5, jam 4:30 kita meninggal, maka salat tersebut tidak dituntut. Karena dia masih dalam kategori waktu yang difardukan kepadanya. Nah, ini faedahnya bahwa mencita-citakan. Maka ketika mencita-citakan dikatakan di sini wahina idzin la ya'samu laumata qabla fi'liha walau ba'da imkaniha. Nah, seperti yang dijelaskan tadi. Ketika dia meninggal pada waktu salat yang andai kata dikerjakan sudah selesai namun belum dikerjakan. Dan dia mencita-citakan mengerjakan pada waktu yang lain tetapi masih dalam waktu tersebut. Maka orang tersebut tidak berdosa. Nah, walaupun ada waktu yang sempat dia kerjakan salat, tidak mengerjakan salat. Namun apabila dia tidak mencita-citakan bahwa mengerjakan salat jam sekian, bi khilafi ma iza lam ya'zam ala fi'liha fa innahu ya'samu hina izin. Maka berdosa. Ketika dia tidak menjazamkan, mencita-citakan mengerjakan salat pada waktu sekian, kemudian dia mati, maka ketika itu dia berdosa. Nah, ini. Kemudian sampai di manakah batasan seseorang tersebut masih dikategorikan bahwa salat itu tunai? Nah, ini dijelaskan walau adraka fil waqti raka'atan la dunaha falikullin adaun wa illa qada'an wa ya'samu bi ikhraji ba'dihha anil waqti wa in adraka rak'atan. Jadi dihukum satu salat tersebut masih dikatakan salat tunai apabila seseorang menyelesaikan salat satu rakaat di dalam waktu. Contoh, dia salat asar. Allahu Akbar. Setelah Allah Akbar membaca takbir, membaca doa iftitah, kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat, Allahu Akbar ruku'. Setelah ruku' membaca tasbih di dalam ruku'. Kemudian sami'allahu liman hamidah, bangun daripada ruku'. Ketika dia sami'allahu liman hamidah terdengar suara azan maghrib. Allahu Akbar, azan maghrib terdengar. Maka ketika itu dihukum salatnya adalah tunai. Namun dalam hal dia mengeluarkan sebahagian salat, sebahagian rakaat salat di luar waktu, maka ketika itu dia berdosa. Walaupun memperdapatkan satu rakaat. Satu rakaat dalam waktu.
rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat di luar waktu, maka orang tersebut berdosa.